Banyak orang bilang, jangan makan babi, ada cacing pitanya. Tapi, apakah cacing pita hanya ada di babi? Faktanya, tidak. Cacing pita atau tinea bukan cuma hidup di babi, tapi juga bisa ditemukan di sapi dan bahkan di ikan. Ada beberapa jenis cacing pita yang hidup di makanan. Misalnya, ada Tinea solium, yaitu cacing pita yang biasanya ada di daging babi. Saat seseorang mengonsumsi daging babi yang mengandung larva Tinea solium dan tidak dimasak dengan benar, larva itu bisa menempel di dinding usus dan tumbuh menjadi cacing pita dewasa dan bisa tumbuh hingga 2-7 meter di dalam tubuh manusia. Jika Tinea solium nginep di dalam usus kita, dapat menyebabkan infeksi usus dan gejala seperti diare, nyeri perut, mual, nafsu makan naik atau turun drastis, hingga penurunan berat badan. Bukan cuma itu, Tinea solium juga memiliki kemampuan menyebar ke organ tubuh lain, terutama otak dan sistem saraf pusat. Ini bisa terjadi jika seseorang tidak sengaja menelan telur cacing pita, misalnya dari makanan atau minuman terkontaminasi dan tangan yang tidak bersih saat makan. Telur akan menetas menjadi larva dan menyebar lewat aliran darah ke berbagai jaringan tubuh, termasuk otak. Dampaknya, larva bisa tumbuh menjadi kista di otak dan gejala seperti kejang epilepsi, sakit kepala kronis, muntah, gangguan penglihatan, dan lumpuh sebagian tubuh. Kenapa ini sangat berbahaya? Karena gejalanya tidak langsung terasa dan sulit didiagnosis. Bahkan pengobatannya rumit, harus dengan antiparasit khusus, antiinflamasi, bahkan pembedahan jika kista di otak sudah besar. Yang kedua ada Tinea saginata, yaitu cacing pita yang biasanya ada di daging sapi. Saat manusia mengonsumsi daging sapi yang mengandung larva Tinea saginata dan tidak dimasak sampai matang, larva tersebut akan menempel di dinding usus dan tumbuh menjadi cacing pita dewasa. Ia bisa tumbuh hingga 5-12 meter panjangnya di dalam tubuh manusia, meski tidak menyerang otak. Saginata tetap berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit pencernaan yang serius, malnutrisi, dan komplikasi usus. Terakhir, ada cacing pita, Diphyllobothrium latum. Cacing pita ini dikenal juga sebagai broad tapeworm dan paling sering menular ke manusia melalui konsumsi ikan air tawar yang mentah atau kurang matang, terutama dari ikan salmon liar yang bukan budidaya, ikan trout, pike, dan perch di daerah danau-danau besar. Cacing ini panjangnya bisa mencapai 10 meter lebih dan bisa hidup dalam tubuh manusia hingga 25 tahun. Bahaya serius yang disebabkan oleh Diphyllobothrium latum adalah anemia defisiensi vitamin B12, komplikasi paling khas dari infeksi Diphyllobothrium latum. Cacing ini menyerap vitamin B12 yang mengakibatkan penderita bisa mengalami anemia megaloblastik, yaitu kondisi di mana tubuh tidak mampu memproduksi sel darah merah yang sehat. Juga dapat merusak sistem darah dan saraf jika tidak diobati. Nah, udah tahu kan kenapa cacing pita ini berbahaya? Karena kalau kamu makan daging yang tidak matang sempurna, telur atau larva cacing bisa masuk ke tubuh. Di dalam usus, mereka bisa tumbuh sampai beberapa meter panjangnya, bahkan bisa hidup bertahun-tahun tanpa gejala awal. Jadi kesimpulannya, cacing pita bukan cuma ada di babi, tapi tetap bahaya kalau kamu makan daging apapun yang tidak matang. Jadi, pastikan masak daging sampai matang sempurna, karena satu potong yang nggak matang bisa jadi rumah bagi monster kecil ini.